Paling berat godaannya Pak, karena kalau orang sholat subuh itu tengkuknya diikat sama setan tiga iketan. Yang pertama akan lepas kalau dia ingat Allah atau mengucap hamdalah. Jadi bapak-bapak bangun tidur untuk tahajud, untuk sholat subuh itu diikat setan 3, yang satu lepas kalau kita ingat kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, kami sudah bangun lagi, kami sudah hidup lagi. Lepas satu. Alhamdulillah, sudah kita dengarkan bersama-sama makhluk yang sudah disampaikan oleh Allah dari Guru Hidayat Lestari. Mudah-mudahan dengan makhluk yang sudah sama-sama dengarkan terbuka pintu keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang penting juga dengan kesinambungan kita menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin dari Allah Subhanahu Wa Taala, bagi informasi juga pada pagi hari ini kita dapat support yang luar biasa dari Nurul Hidayah Media Center. Jadi kita ini streaming di YouTube. Jadi terima kasih atas supportnya tim dari Nurul Hidayah. Hadirin dari Allah Subhanahu Wa Taala, tibalah waktunya yang sangat kita nanti-nantikan, itu pada hasanah kajian subuh safari Salatul Subuh berjamaah 3P DKM Sekretariat yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Nurul Iskandar. Marilah kita dengarkan kajian beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti menambah keilmuan kita, menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung saja dengan waktu, untuk itu kami persilakan kepada guru kita Kiai Haji Muhammad Nurul Iskandar untuk menyampaikan pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat jawab salam, mudah-mudahan masuk surga.
Yang kurang semangat mudah-mudahan tidak masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'd wa ba'dal yaqin. Bapak Ibu yang hadir, yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah, yang kami muliakan, para alim ulama, para kiai, ajengan, imam masjid, imam musola, guru ngaji, imam tahlil, seluruh pengurus DKM, wabil khusus pengurus dan imam masjid Baitur Rahman, segenap panitia, para aparatur pemerintahan dari TNI maupun Polri yang ikut hadir, dan semuanya yang hadir di majelis ini, di masjid ini, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami mohon izin untuk duduk, Yai. Kalau duduk di bawah mungkin yang melihat hanya 20, tapi dengan rada tinggi ini bisa sampai 100 orang. Karena disebutkan an-nadharu nisful ilmi, melihat itu sudah bagian daripada ilmu, maka penting melihat. Kalau yang enggak melihat terpaksa mendengar. Allah menyatakan dalam Al-Quran, innahu huwas sami'ul basir, Allah maha mendengar, maha melihat. Artinya pendengaran itu lebih kuat daripada hanya sekedar melihat. Mudah-mudahan baik semuanya, amin. Alhamdulillah, ini tema kita luar biasa. Saya sempat merinding ini, orang-orang kota mau dikumpulkan di pagi hari, subuh-subuh sudah datang. Padahal sholat subuh itu sholat yang paling berat. Makanya pahalanya kalau sholat isya itu yang nomor 2 sholat jamaah paling berat. Sehingga orang yang sholat isya itu mendapatkan pahala seperti seolah-olah sholat separuh malam. Dari maghrib sampai jam 12 malam dia sholat, itu didapatkan oleh orang yang jamaahnya sholat isya. Kalau sholat subuh itu mendapatkan pahala seperti sholat sepenuhnya di waktu malam. Dari maghrib sampai subuh kita sholat, itu kita dapatkan ketika kita sholat berjamaah subuh. Amin ya robbal alamin. Paling berat godaannya Pak, karena kalau orang sholat subuh itu tengkuknya diikat sama setan tiga iketan. Yang pertama akan lepas kalau dia ingat Allah atau mengucap hamdalah. Jadi bapak-bapak bangun tidur untuk tahajud, untuk sholat subuh, itu diikat setan 3, yang satu lepas kalau kita ingat kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, kami sudah bangun lagi, kami sudah hidup lagi. Lepas 1. Kalau bapak kok megang pantat istrinya, biasanya tidur lagi. Yang kedua akan lepas kalau kita sudah wudu. Masih ada berapa ikatan? 1 lagi. Sudah wudu masih terikat kita. Dan 1 lagi akan lepas kalau kita sudah takbiratul ihram. Baik itu qobliyah subuh, tahajud atau sholat subuh. Baru lepas 3-tiganya. Alhamdulillah kita sudah tegar, kita sudah semangat karena ikatan-ikatan setan sudah kita lepaskan. Amin ya rabbal. Berbeda dengan orang yang tidak niat sholat subuh. Meskipun bangun jam 2 malam, jam 3 pagi. Karena ada proyek, karena ada pekerjaan, semangat. Tapi kalau mau sholat subuh berat hawanya. Alhamdulillah kita di sini benar-benar luar biasa. Setan pasti banyak yang kecewa dan banyak yang menangis. Ada sebuah cerita
seorang anak muda karena rajin ke masjid, setiap kebetulan suatu hari dia melewati tikungan, dia terjatuh, kepleset, bajunya kotor, dia pulang kembali ke rumah, ganti pakaian lagi, dia berangkat lagi di tikungan yang sama, dia kepleset lagi, jatuh, dia pulang kembali ke rumah. Pulang berapa kali, Pak? Insya Allah tadi nggak ada yang kepleset ya. Begitu datang lagi di tikungan yang sama, ketemu orang tua. Orang tua pakai apa? Pakai bawa api, obor. Nah, ayo saya antarkan ke masjid. Seneng ini anak muda ini. Tadi kepleset 2 kali, ini yang ketiga kok malah mau dianterin ke masjid. Begitu di depan masjid, anak muda menyampaikan, "Bapak, ayo kita masuk ke masjid." "Tidak, Nak, saya nggak bakalan masuk ke masjid, aku ini setan, nggak mungkin aku ikut sholat subuh." "Loh, kenapa kok kamu bisa nganterin saya ke masjid ini?" "Karena yang pertama, begitu kamu tadi kepleset, kamu pulang, kamu balik lagi, kamu dan keluargamu sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepleset yang kedua, kamu balik lagi untuk jamaah ke masjid. Bukan hanya kamu dan keluarga, tapi lingkunganmu juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai kamu kepleset lagi," jadi yang membuat kepleset ini setan, memang displesetkan. "Kalau sampai kamu kepleset yang ketiga dan kamu pulang ke masjid, maka saya akan merugi, karena Allah bukan hanya mengampuni kamu dan keluarga, tapi akan mengampuni orang-orang sekampungmu." Berarti luar biasa. Alhamdulillah, kalau kita ada tradisi kegiatan bulanan seperti ini, setidaknya ini akan meredam azab Allah. Amin ya rabbal alamin. "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samawati wal ard." Seandainya penduduk kampung itu beriman, bertakwa kepada Allah, maka pasti akan aku bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang kami hormati, kebetulan setiap hari kita mengikrarkan dalam Al-Fatihah itu ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah, kami menyembah, dan kepadamu kami minta pertolongan. Jadi ini nggak dirubah, nggak boleh dirubah lagi. Ini sudah konsep yang keluar dari pabriknya, dari Allah yang mendesain kita. Apa itu? Kita beribadah baru kita minta tolong. Jangan dirubah iyyaka nasta'in wa iyyaka kami minta tolong dulu pokoknya. Ya Allah, kalau kamu nggak ngasih aku pertolongan yang hebat, aku juga males jamaah. Ini sudah berubah. Apalagi banyak dari kita yang malah merubah ayat ini seolah-olah iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Kami pokoknya minta tolong ya Allah, nggak mau tahu bagaimana. Lah ini kita berarti sudah melawan aturan Allah. Alhamdulillah, pokoknya seperti ini dalam rangka mempraktekkan ayat itu. Supaya apa? Supaya kita terlatih bahwa utama kita adalah beribadah, baru insya Allah akan turun rahmat dan rizki dari Allah. Amin ya rabbal. Rizki itu apa? Rizki itu sesuatu yang kalau ada kita senang, kalau tidak ada kita susah. Duit rezeki, kesehatan rezeki, popularitas ada yang rezeki, pangkatan rezeki, istri nurut rezeki, setiap tahun istri hamil misalnya, atau apalagi lah, pokoknya rezeki itu banyak. Insya Allah, apalagi dengan silaturahmi ini pasti silah itu menyambung, rohmi itu kasih sayang. Jadi kalau kita nelpon orang tambah seneng, itu namanya silaturahmi. Kita datang ke sini disuguhin begini, masa nggak tambah seneng? Kebangetan kayaknya. Juga silaturahmi. Tapi kalau orang datang, setiap datang sambat, orang datang ketemu ngeluh, ini bukan silaturahmi itu.
Karena nggak ada orang nggak pengen tambah deket. Hobinya ngerokok kemana-mana, datengin temennya cuman bawa korek misalnya. Ada di sini. Mana orangnya? Silaturahmi juga tambah rezeki, tambah panjang umur. Insya Allah, amin ya Rabbal. Cuman mohon maaf, mari kita hadiah Fatihah dulu untuk guru-guru kita, guru-gurunya, untuk orang tua kita, kakek nenek kita, sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah serta ridhonya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena ada keterangan hadis, seseorang yang melupakan mendoakan kebaikan untuk orang tuanya dalam hari itu, maka Allah akan mengurangi rizki pada hari itu. Jadi kita penting sekali mendoakan, termasuk guru-guru kita. Kenapa? Imam Ghazali pernah bermimpi, Pak. Dalam suatu malam beliau itu karena lelah habis sholat isya langsung tidur. Mimpi didemo sama arwah-arwah. Mana doamu untuk kami? Kami sudah menunggu. Akhirnya beliau bangun terus kirim doa-doa. Ternyata ditunggu, Pak. Kalau ada yang bilang doa nggak nyampe, buktinya setiap khotib Jumat siapapun orang Islam mesti berdoa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin. Ini nggak kita ingat, nggak kenal saja doanya nyampe, apalagi kita kenal. Makanya meskipun ada perselisihan, monggo yang kirim doa. Ada yang tahlilan nggak suka, ya monggo, tapi kita nggak usah menghujat. Kenapa? Karena memang kalau kata Habib Umar Al-Hafidh dari Yaman, inna wahdatal ummah laisat wahdah fil fikrah wa innama wahdatun fil qulub. Yang namanya bersatunya umat itu bukan bagaimana berpikir yang sama, tapi hati kita harus sama-sama baik, minimal berprasangka baik, jangan ujub. Karena semuanya berdasarkan sesuatu. Oke, mungkin sampai tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam Al-Hadis, tapi mereka semuanya mengakui bahwa man ro'ani fil manam faqad ro'ani fil yaqadah. Kata Rasulullah, siapa yang melihat aku, bermimpi melihat aku, maka sesungguhnya dia sudah bertemu aku dalam keadaan yang nyata. Sehingga banyak ulama-ulama, mohon maaf ini, yang mendapatkan ijazah dari baginda Kanjeng Nabi lewat mimpinya. Bukan hanya dalam kalimatnya, kalimat atau kata per kata dituntun oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang sampai, ada seorang wanita itu yang setiap malam hampir bermimpi dengan Kanjeng Nabi karena mengamalkan sholawat sampai 15.000 sholawat. Ada yang sampai ulama itu 100.000 per malam, itu saking cintanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ada Habib yang orang penasaran, Beb, apa benar sih Beb? Saya dengar katanya jenengan kalau sholat itu bisa ratusan sampai bahkan ribuan rokaat atau berpuluh-puluh bahkan ratusan, apa benar itu Beb? Nah, Habibnya senyum nggak jawab. Akhirnya diajak orang yang bertanya ini malam-malam, diajak keluar nonton dangdutan di lapangan, Pak. Ditanya sama Habibnya, itu orang yang joget-joget itu kira-kira kalau jam 2 sampai jam 2 malam kuat nggak? Kuat Beb, jangankan jam 2 malam, sampai pagi dia kuat. Kenapa? Karena dia senang, wahai Habib. Saya juga karena saya cinta kepada Allah. Kamu jangan tanya lagi berapa rakaat yang saya lakukan setiap malam. Saya nggak pernah menghitung itu. Artinya ibadah kita itu masih sangat lemah. Ibadah kita masih sangat sedikit. Makanya alhamdulillah dengan bersama-sama kita bersilaturahmi di tempat ini, kita zikir bersama, ngaji bersama, sholat berjamaah, luar biasa. Orang kalau zikir kepada Allah, berkumpul bersama-sama dalam suatu majelis, maka malaikat akan memanggil-manggil kita dari langit.
qumu maghfuron lakum. Sebelum kita bubar, maka malaikat menyatakan, bangunlah, kalian sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang kami hormati, cuman mungkin ada kebiasaan yang perlu sedikit dikritisi. Kalau orang tahlilan itu biasanya kan tuan rumahnya, maksudnya suruh doakan keluarga, yang paling kuat sinyalnya keluarga. Orang yang lain datang membantu. Tapi kebanyakan kita beda. Kebanyakan kalau tahlilan itu tuan rumah cuman sibuk di dapur, ngitung sendal, ngicipin makanan. Ini sudah beda, substansinya itu sudah berubah. Maksudnya duduklah kamu, itu ditunggu doanya oleh almarhum, oleh jenazah. Orang lain datang membantu. Jangan malah kita cuman sibuk ngitung sendal, ngabsen orang. Ini yang perlu dibenarkan sedikit. Alhamdulillah kita sekarang ini masih jauh dari tahun politik, tapi sudah mendekati. Ingat itu, pokoknya yang namanya perbedaan itu sudah takdir dari Allah. Jangan dipaksakan sama, nggak bisa. Ketika kita memaksakan sama, berarti kita melawan takdir dari Allah. Imam Syafi'i mengajarkan kita perbedaan, Pak. Imam Syafi'i ditanya sama tamu, ya Syekh, bagaimana saya siang-siang ciuman dengan istri saya di bulan Ramadan, membatalkan puasa apa enggak? Imam Syafi'i tersenyum, enggak apa-apa, enggak membatalkan puasa. Di kesempatan yang lain ada tamu bertanya kepada Imam Syafi'i, ya Syekh, saya ini suami istri, kalau ciuman di siang Ramadan membatalkan boleh enggak? Imam Syafi'i berkata, jangan, karena itu bisa merusak puasa Ramadan. Santrinya bingung, Pak. Kalau santri dulu dengar kiainya mengfatwakan sesuatu direkam bener. Gimana ya Syekh? Dulu jenengan bilang suami istri enggak apa-apa. Kok yang kemarin enggak boleh? Maksudnya gimana? Imam Syafi'i menyatakan, wahai muridku, tamu yang dulu datang pertama kamu tahu, dia itu sudah tua masih mau nyium istrinya, itu bagus. Tamu yang kemarin datang itu, dia itu pengantin baru. Takut saya kalau dia ciuman, dia melanjutkan ke yang lain sehingga merusak puasanya, maka nggak boleh. Sahabat Anas bin Malik terkenal sahabat yang cerdas. Pernah ditanya sama orang, bagaimana hukumnya orang pernah membunuh orang lain, kira-kira diampuni enggak dosanya oleh Allah? Dijawab oleh Anas bin Malik, membunuh adalah dosa besar, tetapi ampunan Allah lebih besar daripada membunuh. Sehingga kalau dia benar-benar bertaubat, bersimpuh untuk minta maaf kepada Allah, pasti diampuni oleh Allah. Penanya yang kedua datang, bagaimana hukumnya membunuh orang? Apakah bisa diampuni oleh Allah? Kan pengampunan Allah luas. Dijawab oleh Imam Malik, meskipun pengampunan Allah luas, karena membunuh itu dosa besar, maka sangat sulit untuk diampuni oleh Allah. Datanglah yang merekam ini, Pak. Nah, sekarang kan rekaman harus pakai video. Kalau dulu orang dengar selentingan aja penasaran, datang. Gimana ini wahai Syekh? Yang dulu penanya katanya ampunan Allah sangat luas, mengalahkan dan memaafkan dosa membunuh. Tapi kok yang kedua, membunuh itu sulit diampuni oleh Allah. Dibilang sama Anas bin Malik, penanya yang dulu adalah dia belajar tauhid, ingin tahu tentang kebesaran ampunan Allah. Sementara penanya yang berikutnya adalah orang, dia sedang konflik besar sama pamannya. Takut saya kalau saya sampaikan ampunan Allah sangat luas, dia akan mendatangi pamannya dan membunuhnya. Itu Pak, makanya kebijakan itu nggak bisa diukur hitung-hitungan seperti matematika. Nah sementara kita sudah sering Pak,
sedikit-sedikit gatal tangannya, cemooh sana, cemooh sini, Masya Allah. Fitnah jauh lebih besar, padahal ngerumpi Pak, ngerumpi saja itu dosanya sudah besar. Dosanya orang ngerumpi atau gosip itu yang dengerin sama yang ngomong itu dosanya sama. Maka pesan saya, kalau jenengan lagi gosip mendingan banyak ngomong. Nanti dimintain pertanggungjawaban semuanya di mahkamah Allah. Kita mengfitnah, kecuali kita yakin dengan sosmed yang kita munculkan itu akan membuat orang lebih baik, monggo. Tapi kalau finishingnya hanya menghujat, hanya mencaci, hanya kita ingin disanjung, dapat pengakuan, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kenapa? Karena nanti di akhirat ini orang-orang yang zalim Pak, itu merugi, menyesal. Orang-orang yang dizalimi juga menyesal. Termasuk ghibah, termasuk penipu. Dulu ya Allah, gara-gara di Panongan ya kecamatannya, saya menipu 5 juta ya Allah. Saya nyesel ya Allah, saya harus membayar dengan amal sholat saya, puasa saya, bahkan saya harus mengambil dosanya orang karena tidak cukup dosa yang saya lakukan ya Allah. Saya menyesal sekali ya Allah. Yang ditipu 5 juta juga menyesal Pak. Ya Allah, dulu gara-gara saya ditipu 5 juta, ternyata di sini dibayar dengan hal yang istimewa dan luar biasa. Saya dikasih pahala, dosa saya diambil. Saya nyesel ya Allah, dulu kenapa saya ditipu hanya 5 juta. Allah kan maha bijak, maha adil, maha pembalas. Nanti seperti itu Pak, banyak orang yang nyesel. Makanya besok-besok boleh jenengan doa, ya Allah, mudah-mudahan hari ini saya ditipu lagi. Artinya kita ini sudah enak hidup ini. Sudah, kalau ada orang ditagih marah, senyum saja, dia nanti yang akan menyelamatkan saya di surga. Kan enak. Kita nggak stroke Pak. Sekarang ini banyak penyakit yang macam-macam. Stroke itu luar biasa beratnya. Jangankan stroke, seangkong saja berat. Jadi di manage lagi, lepaskan saja. Jadi kita bisa bergairah hidup ini. Memang ini mungkin dulu kita pernah salah, cara Allah mengambil impasnya seperti itu. Dan mungkin dengan cara itu kita pantas mendapatkan syafaat dari baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, thalabul ilmi sa'atan khairun min qiyami lailatin. Nyari ilmu 1 jam itu lebih baik, pahalanya lebih banyak daripada sholat semalam. Dari maghrib sampai subuh kita sholat, itu masih kalah dengan nyari ilmu 1 jam. Mau nggak ini kalau ngajinya sampai 1 jam ini? Kalau 2 jam mau nggak? Nanti jam 7 saya pulang, jenengan di sini saja sampai jam 8. Kita ngaji yang enteng-enteng saja. Soalnya niki enteng tapi penting. Rukun Islam yang pertama syahadat. Syahadah itu ada sebagian kita yang masih salah. Maka mari tanggung jawab kita bersama-sama hari ini. Yang benar biar tambah kuat, yang salah biar kita benarkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Monggo. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, asyhadu alla, saya bersaksi sesungguhnya alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La-nya harus dibaca panjang. Allah, jangan dibaca pendek. Allah ilah. Kadang-kadang orang adzan saja asyhadu alla ilaha. Kalau la-nya dibaca pendek itu artinya sungguh Tuhan itu selain Allah. Itu berubah artinya jauh, Pak. Asyhadu alla ilaha illallah. Monggo. Asyhadu an la ilaha
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian anna, jangan sampai nanya dibaca panjang juga. Kadang-kadang enggak berasa kita. Wa asyhadu anna Muhammad. Itu artinya bisa saja diartikan anna, sesungguhnya kami itu Muhammad, kami adalah Muhammad Rasulullah. Tapi kalau anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Jadi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Monggo. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau syahadat anna Muhammadar Rasulullah, Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bedanya di situ. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Yang penting syahadatnya sama, benar, harus dilingkarin. Itu berarti mudah-mudahan hamba Allah yang sama-sama dengan kita insya Allah menjadi penghuni surga. Amin. Amin. Jangan diperbanyak cekcoknya. Imam Syafi'i itu kebetulan gurunya berguru kepada Imam Maliki. Imam Malik berguru kepada gurunya lagi Imam Hanafi. Imam Syafi'i punya murid Imam Hambali. Jadi ini rentetan. Tapi beda-beda, Pak. Cara ngajinya beda-beda. Imam Malik ini jarang pakai kunut subuh. Kenapa? Dianggap Kanjeng Nabi itu karena tidak selalu pakai kunut, bahkan jarang, maka tidak perlu kunut subuh menurut Imam Maliki. Imam Syafi'i sebagai muridnya berpendapat meskipun jarang dipakai oleh Rasulullah, karena kunut itu intinya penting dan kami semangat untuk berdoa itu, maka kami pakai. Sehingga Imam Syafi'i doyan dengan kunut subuh. Bapak Ibu yang kami hormati, Imam Syafi'i pernah suatu saat ngaji di Imam Malik nginep. Karena nginep, Imam Malik ini tawadhu meskipun gurunya. Pas sholat subuh Imam Syafi'i, kun imaman ya Syafi'i, awakmu dadiyo imam, jadilah imam kamu. Imam Syafi'i ngimami subuh mikir, aku biasanya sholat subuh pakai kunut, saat ini yang jadi makmum guruku Imam Malik itu nggak doyan kunut. Imam Syafi'i sholat subuhnya ngimamin nggak pakai kunut. Imam Maliki sering datang kepada Imam Syafi'i sampai orang bingung. Limada zurta Syafi'i? Kamu kok seneng datangin Syafi'i? Syafi'i itu kan muridmu. Kok kamu sering sowan kepadanya? Dijawab, zurtu li fadlihi. Aku seneng sama Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i adalah sangat mulia, semangat ibadah, rendah hati, sangat alim. Dan ketika suatu saat Imam Maliki nginep, Imam Maliki pasti diminta ngimamin sholat subuh sama Imam Syafi'i. Imam Maliki menyatakan, biasanya aku sholat subuh nggak pakai kunut, tapi saat ini makmumku, muridku, kesayanganku Imam Syafi'i, dia seneng dengan kunut. Akhirnya Imam Maliki ngimamin subuhnya pakai kunut karena melihat makmumnya Imam Syafi'i muridnya. Artinya kita kadang-kadang dibenturkan dengan sesuatu yang kecil karena ketidak atau kekurang atau keminimalan ilmu kita, sehingga kita berani menuding, menyalahkan. Bolehlah mana yang kita pantas, tapi itu cara Imam Syafi'i, cara Imam Malik untuk beragama. Makanya kalau saling, tapi dulu di Penongan mungkin banyak orang yang ribut gara-gara sholat subuh, yang satu pakai kunut, yang satu enggak. Kalau sekarang banyak yang anteng karena sudah banyak yang enggak sholat subuh. Sama-sama itu. Kalau itu dilakukan, mohon maaf, berarti yang kita tiru Imam Syafi'i, Imam Maliki, atau Imam Samudra. Kita rekatkan lagi ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Dulu kita pernah kenal ada Al-Qiyadah Al-Islamiyah, nabinya Ahmad Musaddiq. Di TV akhirnya karena mengaku jadi nabi, dia ditahan oleh polisi, dan saat itu dia mengutarakan menjadi nabi setelah 2 bulan bertapa. 2 bulan apa 2 tahun bertapa di hutan di Bogor sana. Saya pernah ketemu salah seorang ustadz, saya tanya, kok kamu mau ikut Al-Qiyadah Al-Islamiyah? Kata dia, tahun berapa itu Pak? Tahun 90-an atau tahun berapa itu? Kata dia kalau bawa orang 10 dapat motor 1. Jadi kalau membawa 20 dan seterusnya. Artinya ajaran ini macam-macam. Ada juga orang yang ngajarin, mohon maaf ini, sekarang banyak orang yang suka diskon, suka sesuatu yang murah, pura-pura dalil, ngafal dalil terus datengin kita, Kang, kamu tahu nggak hukumnya haji? Tahu. Haji hukumnya gimana? Wajib bagi yang mampu. Berapa kali? Sekali. Boleh nggak ngulangin lagi haji? Boleh, bagus. Sebenarnya Kang, saya kasih tahu, sholat itu wajibnya juga hanya sekali. Wah, ini nanti jangan-jangan cocok ini. Repot ini kalau sudah begitu. Tapi diulangi boleh Kang, bagus. Lah kan enak Pak. Di Jember, Jawa Timur pernah ada orang yang ngaku nabi, namanya Ahmad Qasim. Rumahnya sebelah timur pasar. Dia mengganti syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmad Qasim wetaneng pasar Rasulullah. Ini apa gitu loh. Kan norak sekali Pak itu Pak. Tapi ya nggak tahu kok kita itu masih ada yang begitu. Makanya kita jangan diributkan dengan konflik. Ngurusinnya nggak jelas seperti itu. Syahadat harus mantap. Yang kedua sholat. Sholat memang berat. Bahkan anak-anak sekarang ini kalau bisa kita arahkan berjamaah. Berjamaah itu luar biasa. Kalau orang berjamaah sampai 40 hari, 40 malam berjamaah, dan dia menjumpai takbiratul ihramnya imam, maka dia akan setidaknya mendapatkan 2 kebebasan. Yang pertama, bebas dari api neraka, dan yang kedua, bebas dari sifat kemunafikan. Makanya perlu itu 40 hari, 40 malam kita sholat berjamaah. Kalau bisa sebelum qomat kita sudah menunggu supaya dapat tiket surga. Sudah pasti itu Pak. 40 hari rasanya susah Pak ya. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'u sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyr. Didiklah anak-anakmu ketika umur 7 tahun. Kalau sampai 10 tahun nggak mau sholat, pukullah. 7 tahun mulai diajak ke masjid atau dilatih, pokoknya diprivatkan atau gimana. 10 tahun nggak mau sholat boleh dipukul. Itu hadisnya cuman segitu. Kalau dipanjangin lagi sedikit mungkin berubah itu. Kalau 10 tahun saja nggak sholat itu boleh dipukul, 50 tahun nggak sholat suruh ngapain kira-kira? Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian zakat. Zakat itu membersihkan, ada zakat fitrah membersihkan jiwa, ada zakat mal, bahkan ada sedekah. Kalau harta dikelola sulit, jangan-jangan di situ ada yang kotor. Seperti tubuh kita ada darah kotor sedikit bisa jadi bisul. Bisul meskipun kecil tapi nyengat dan membuat semua badan menjadi nggak nyaman. Harta kita kotor sedikit, itu bisa menjadi virus, bisa menjadi penyebab diolah sulit. Maka perlu namanya zakat. Syukur-syukur sodakoh. Mbah Nabi Ibrahim itu ahli sodakoh. Kurban juga dari beliau. Dan beliau kalau ada tamu 4 biasa motong kambing, tamu 7 motong onta, itu biasa. Itu tradisinya Mbah Nabi Ibrahim. Maka wajar kalau Mbah Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi, para rasul. Dia punya istri Siti Hajar, Siti Saroh. Dari Siti Saroh lahirlah Nabi Ishak. Nabi Ishak punya putra Nabi Yakub. Nabi Yakub punya putra Nabi Yusuf. Nabi Yusuf punya generasi cucu yang ke-9 namanya Nabi Daud. Nabi Daud punya putra namanya Nabi Sulaiman.
Dan Nabi Ishak salah satu cucunya Mbah Nabi Ibrahim itu bikin spanduk, mayyurid al-ghada falyati inda ali Yaqub. Siapa orang yang pengen makan, hendaklah datang di keluarga Yakub. Saya berulang kali lewat Citra ini belum pernah ada spanduk kayak gitu. Saking hebatnya Pak, cucunya seperti itu. Apalagi mbahnya Nabi Ibrahim. Dari Siti Hajar, keturunan Nabi Ibrahim, putranya Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail punya keturunan Bani Aden. Bani Aden punya keturunan namanya Bani Quraisy. Bani Quraisy melahirkan Abdul Muttalib. Dari Abdul Muttalib lahirlah Abdullah, Sayyid Abdullah. Dan dari Sayyid Abdullah lahirlah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu karena berangkat dari sosial, dari kepedulian yang sangat tinggi. Kemudian puasa. Ayo, puasa masih jauh, tapi kita kuatkan. Kita mantapkan lagi sebenarnya Pak, orang itu asal dia tidak uzur banget itu mampu dan baik berpuasa. Bagaimana Kanjeng Nabi menyatakan dengan tegas, sumu tasihhu, puasalah kamu pasti akan sehat. Apalagi ketika puasa kita sahur. Fa inna fis sahuri barakah, maka sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan, ada kekuatan meskipun sedikit Pak. Ada dokter yang bilang jangan puasa, kamu nanti mahnya bisa kambuh. Itu kalau puasanya tidak lillah, tidak total diserahkan kepada Allah. Punya mah kambuh Pak, masih sering bayangin makanan-makanan jam 9, jam 10, jam 12. Bayangin makanan ini digoda ini lambungnya. Makanya lambungnya marah, tambah parah. Ibu-ibu juga biasanya pas melihat tayangan Ramadan banyak masak-masak. Akhirnya nyoba masak, ngicipin sampai kenyang misalnya. Sebenarnya pikiran saja Pak. Kalau nggak percaya dulu pernah misalnya di antara kita ada yang pernah sarapan habis 3 piring. Setelah itu ada yang gedor-gedor nagih hutang. Yo langsung lemes. Kenapa? Karena pikiran. Jadi meskipun habis sarapan kalau pikirannya tidak di-manage ya lemes. Puasa juga begitu. Makanya sudahlah Allah yang mendesain kita sebaik-baiknya. Kita percaya, kita ikuti. Jangan sampai kita sedikit-sedikit merasa ngeluh, bahkan kita tidak rela. Kita menentang dengan cara yang kita tidak merasa, yaitu tidak berpuasa Ramadan. Na'udzubillahi min. Kemudian rukun Islam yang terakhir, haji. Allah bersabda, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Haji wajib, umroh itu sebenarnya juga wajib. Makanya kalau orang haji pasti ada umrohnya. Cuman bedanya kalau orang umroh seperti sekarang ini, dia nggak dapat hajinya. Makanya kadang-kadang nunggu haji saja. Monggo daftar haji bagus, tapi yang punya duit dan dia merasa sudah lelah, sekarang umroh juga bagus, soal nanti diserahkan kepada Allah. Ya Allah, di depan Ka'bah, ya Allah, saya sudah umroh. Kok jenengan ngasih saya kesempatan untuk haji, jenengan kondisikan saya mampu ya Allah. Kalau toh tidak, saya mohon jenengan berikan kesempatan orang untuk membadalkan saya. Selain itu Pak, kesempatan ke Tanah Suci. Tanah Suci itu ada di Provinsi Makkah, Provinsi Madinah. Bukan satu provinsi itu Tanah Suci semuanya, tidak. Mungkin di Mekah hanya sekitar 3 kecamatan, di Madinah sekitar 2 kecamatan. Kanjeng Nabi menyatakan, wallahi innaki la khairu ardillahi ilayya laula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Demi Allah, kamu Mekah, kamu tanah yang paling saya gembirakan, yang saya idolakan. Seandainya Allah tidak menyuruhku pindah darimu, saya tidak bakal meninggalkanmu. Makanya di Tanah Suci Mekah, orang beramal 1 sama dengan atau lebih dari 100.000 kali lipat. 10.000 sama dengan sedekah 1 miliar. Kita jamaah 1 hari sama dengan jamaah 100.000 hari.
Biasanya orang-orang yang bersama saya umroh, saya bilang tolong Bapak Ibu yang berkesempatan puasa 1 hari, ayo kita puasa hari Senin atau Kemisnya, dengan harapan kita puasa 100.000 hari. 100.000 hari itu sama dengan 273 tahun lebih nilainya. Maka penting itu. Kemudian yang lebih istimewa lagi, kita mau berkunjung ke Madinah. Di situ ada makbarah Rasulullah, ada kuburan beliau. Beliau menyatakan apa saja yang ada di dunia ada di kuburanku, kata Rasulullah. Aku bisa melihat, menyaksikan apa saja yang terjadi di dunia. Kemudian beliau menyambung, wa man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa yang mengunjungiku, berziarah kepadaku, maka nanti pasti akan mendapatkan syafaat dan pertolonganku. Amin ya rabbal. Mohon maaf Pak, rodok seret nih. Niki ngomongnya gado-gado Pak ya. Kalau dulu di Lampung saya sudah 13 tahun. Kebetulan Mbah Yenur Muhammad Iskandar SK ada wakofan di Lampung tanah 10 hektar. Saya diminta beliau ke sana. Padahal saya dulu di Jakarta, di Kedoya, kemudian pindah ke Batu Ceper Tangerang sudah 11 tahun Pak. Saya sudah yakin saya ini jadi orang Jakarta. Tapi karena beliau nyuruh saya, niat saya khidmah ilmu, sami'na wa atokna kepada guru, saya pergi ke Lampung. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan doanya, mudah-mudahan kami ikhlas, kami istiqomah di daerah pedalaman Lampung untuk syiar agama Allah. Karena itu logat saya di Lampung sering bahasa Jawa saya. Kalau dulu di Jakarta kan harus nasional. Ini sedikit-sedikit campur dimaklum Pak ya. Kalau di sini kan masyarakatnya plural, ada Betawi. Betawi itu artinya betah wilayah. Jarang orang Betawi itu pindah jauh-jauh. Biasanya kalau tanahnya laku ya nempel-nempel dikit gitu. Ada orang Padang pandai dagang. Madura, madunya negara. Beda Madura. Biasanya orang Madura kulitnya coklat-coklat kayak madu. Batak banyak gertak. Sunda, nyahok tuh artina Sunda. Suka nonton dangdut. Kalau saya kebetulan Jawa. JAWA, jiwa alim, wajah anggun. Ada juga yang jiwa alim, wajah hancur. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi di Madinah itu yang istimewa kita niatkan ziarah makam Rasul. Jangan cuman saya pengen tahu kuburan Kanjeng Nabi, itu su'ul adab Pak. Cuman memperbanyak selfie-nya. Imam Malik itu begitu dari jauh melihat menara Masjid Nabawi langsung dilepas sandalnya, dituntut, dipegang Pak sandalnya karena dia menghormati di sini ada makbarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makhluk yang sangat istimewa. Sampai Allah menyatakan laulaka ma khalaqtul aflak, tidak akan kamu ciptakan seandainya aku tidak menciptakan engkau ya Muhammad. 2 kali, seandainya aku tidak ciptakan engkau ya Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Kanjeng Nabi Muhammad pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, kalau alam semesta ini engkau ciptakan untuk saya, kemudian saya ini engkau ciptakan untuk apa? Untuk siapa ya Allah? Dijawab oleh Allah, engkau aku ciptakan untukku. Waliman ana ya Muhammad. Kemudian saya ini untuk siapa wahai Muhammad? Fasa kata Rasulullah, Kanjeng Nabi terdiam, gak bisa menjawab. Allah menjawab, ana limay yusolli alaik. Saya Allah bagi orang-orang yang senantiasa mengucap sholawat kepadamu. Makanya alhamdulillah saya tadi sudah
Alhamdulillah luar biasa majelis ini, ada mahallul qiyam, ada sholawatan. Kita benar-benar mudah-mudahan menghadirkan arwahnya Kanjeng Nabi di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Ada orang yang sering bersolawat kok sampai nangis-nangis, Pak. Insya Allah itu bentuk dia rindu kepada Kanjeng Nabi. Kalau sudah rindu kepada Kanjeng Nabi, insya Allah Kanjeng Nabi akan membalas lebih rindu kepada kita. Kalau Kanjeng Nabi sudah rindu kepada kita, saya yakin Allah tidak akan rela kekasihnya Nabi Muhammad rindu kepada umatnya tidak kesampaian. Maka pasti Allah akan memberangkatkan orang yang rindu untuk ziarah ke Madinah di makbarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya luar biasa kalau kegiatan-kegiatan kita isi dengan diselipkan sholawat-sholawat. Jenengan mau beraktivitas sholawat, kita mau masak, ibu-ibu mau masak sholawat, bapak-bapak mau kerja, mau aktivitas apa saja sholawat. Ibu-ibu kalau diajak temen yang gosip sebentar, yuk saya tak baca sholawat dulu. Pokoknya sholawat itu penting. Biar apa? Kita sedikit kecipratan berkahnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ulama Jawa Timur almarhum Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Beliau pernah minta kepada Allah, kalau beliau wafat tahun 1985 kalau nggak salah. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, saya berada di Raudhah. Raudhah itu sekitar makam Kanjeng Nabi. Kalau dulu karena tahun itu Pak belum rame, jadi kalau jam 9 malam habis sholat isya di pagar itu Raudhah. Beliau minta, ya Allah, kami ingin malam ini kami bermunajat di hadapan makam Rasulullah. Saya minta askar-askar, satpam-satpam tidak melihatku. Ternyata benar, itu kuburan langsung dipagar. Satpam nggak ada yang melihat beliau sampai subuh beliau di situ. Tetapi begitu ditutup, ternyata langsung ramai makam Kanjeng Nabi Muhammad. Ramainya apa itu? Malaikat berziarah ke makam beliau dan malaikat menyatakan, ya fulan, kamu beruntung sebagai manusia bisa berulang kali dalam waktu yang lama ziarah ke makam Rasul. Saya sebagai malaikat hanya dikasih kesempatan sekali sampai hari kiamat, itu pun dalam waktu yang sangat singkat. Alhamdulillah. Dan kebetulan waktu saya haji, mudah-mudahan cerita ini menambahkan kenikmatan buat kami dan mudah-mudahan menjadi pelajaran buat semuanya. Saat itu saya jamaah di Masjid Nabawi. Sebelah kiri saya ada orang tua yang jenggoten pakai tongkat. Dia tanya kepada saya, min aina anta? Saya jawab, ana min Indonesia. Kebetulan memang pas perjalanan haji, beliau mendoakan kepada kami, ada'u ayyakuna hajjuka hajjam mabrura. Saya doakan hajimu haji mabrur. Saya terharu menangis karena kita nggak kenalan, nggak apa-apa. Di sebelah kanan saya ini orang teman Indonesia, nggak ngerti apa-apa, nangis Pak saking senengnya, tapi paham dia. Kemudian iseng saya nanya, aina maskanukum ya syekh? Jenengan tinggalnya di mana? Ana askun qarib min hadzal jami'. Beliau bilang, saya tinggal di dekat masjid ini dan sudah lebih dari 50 tahun saya sholat berjamaah di masjid ini. 50 tahun lebih sholat jamaah nggak putus Pak. Saya tambah terharu, nangis jerit saya. Setelah itu ya sudah, kita selesai. Begitu malam di hotel saya merenung. Alhamdulillah betapa nikmatnya saya didoakan orang yang sholat jamaah di Masjid Nabawi 50 tahun lebih katanya. Insya Allah mustajab, saya jamin. Mudah-mudahan meskipun saya tidak baik ya Allah, tapi doanya itu pasti mengantarkan saya untuk haji yang mabrur. Tapi saya berpikir itu kira-kira kalau orang, apa yang mungkin dekat masjid dan sudah 50 tahun lebih berjamaah. Tapi seandainya bukan manusia, ya wajar karena di situ ada makam Rasulullah. Jangan-jangan beliau termasuk bagian malaikat yang memang dikawal untuk kemuliaan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya sekali lagi maksud saya, kami menghimbau teman-teman yang berangkat umroh, yang haji pun tolong diutamakan niat ziarah makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sekedar pengen tahu, jangan cuma sekedar pengen foto. Jamaah yang mulia, masih dikasih waktu apa sudah ditutup? Soalnya ini katanya mau sarapan ya. Sarapan itu maksudnya sarapnya biar mapan. Jadi monggo, terima kasih, mudah-mudahan. Kalau kurang, saya dulu kebetulan nggak punya YouTube. Sekarang sudah ada YouTube saya, Gus Mabrur. Termasuk karena saya pengen ikhlas Pak sebenarnya. Saya nggak usah YouTube-YouTubean, ikut-ikutan orang. Dulu katanya kalau nggak pengen terkenal, malah sekarang orang pada pengen terkenal. Tapi ternyata banyak panitia-panitia saya pengen tahu. Kalau saya sudah kenal, tapi panitia pengen tahu jenengan. Waduh, ini juga mencoreng lagi ini. Akhirnya kita bikin dengan terpaksa. Mudah-mudahan, tapi setelah saya ada, meskipun mungkin tidak viral dan tidak, tapi mudah-mudahan ini menjadi tinggalan saya. Kalau saya sudah tidak ada pun, kalau ada orang yang menyaksikan dan menjadi lebih baik, maka man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala sama yang mengerjakan dan tidak mengurangi pahala yang mengerjakan tersebut. Jenengan nanti kalau seperti ini ngajak saudara, ngajak teman untuk datang di majelis, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat tanpa mengurangi pahala orang yang kita ajak. Mohon maaf dari kami atas segala kekurangan dan kekhilafan. Apabila ada kaca yang pecah, jangan disimpan di dalam laci. Dan apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon jangan dilaporkan kepada Bapak polisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.